Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sedang membuat konten namanya Sama Resah. Konten ini berisikan tentang saya sama teman-teman, nanti saat ini ada Ustadz Faris atau Mas Faris. Kita mau ngobrolin tentang keresahan-keresahan terkait mungkin seputar sosial apa? Sosial pendidikan. Sosial apa? Rencananya apa sih? Rencananya apa sih? Rencananya apa? Sosial ya kan? Apa? Sosial keagamaan. Iya. Yang diajak ngobrol tuh jangan audiens dulu tapi Oh gitu. teman ngobrolnya dong. Oh gitu. Iya. Oke, kita ulang. Gak usah diulang langsung aja. Oh, langsung. Iya. Oke. Amatir nih. Oke, nggak usah diulang. Amatir ya. Udah. Loh, iya. Belum apa-apa udah resah saya. Oh iya benar kan. Biarin. Jangan diituin. Biarin. Jangan direkam. Nanti tinggal selesai aja. nanti Oh iya, tinggal- selesai tinggal aja. di bip aja di bip. Di bip. Gampang. Oh bisa di bip. Bisa. Ancu. Nah, kalau itu jangan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Manggilnya anak antum apa? Saya kamu apa? Aku kamu? Bebas. Bebas. Salam tempel. Anak antum aja lah. Assalamualaikum. Aneh ente aja. Iya udah ulang. Assalamualaikum. Loh, udah. Langsung aja. Astagfirullah. Gigi depan kamera belum. Enggak, oke. Makanya ada kamera sini sih, Ki. Lihat tadi. Oke, dia lihat kamera juga disapa penonton. Hah? Iya. Oke. Opening ya, opening. Assalamualaikum, Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi Lihat ke sini, lihat kamera. Oke, siap. Teman-teman, hari ini kita mau mulai membuat konten Sama Resah. Konten ini kita buat untuk membicarakan hal-hal yang kita resahkan. Mungkin saya resah, Mas Faris tidak resah. Mungkin Mas Faris resah. Narasumber. Hah? Mas Faris aja lah. Jangan narasumber aja. Ini narasumber. Bukan narasumber yang lain. Debat lagi. temen ngobrol. Oke, iya. Nggak apa-apa Iya. kan. Baru Oke. teks sekali kan. Iya, jadi konten ini teman-teman seperti itu. Berawal dari keresahan gitu. Iya, resah. Kita yang membuat resah gitu. Iya, resah. Jadi kita sama resah. Boleh jadi saya sama para narasumber memiliki keresahan yang sama, atau boleh jadi kami sama-sama resah tentang hal yang berbeda. Dan dari keresahan tersebut kita akan elaborasi, kemudian mungkin ketemu jawabannya, mungkin tidak, atau mungkin teman-teman bisa memberikan jawaban. Moga-moga dengan seperti itu keresahan kita bisa bersambung gitu ya. Dimulai Seperti dari itu. ini dulu Ki. Apa tuh? Dimulai dari background dulu. Kenapa ada sama resah? Mhm. Resah itu siapa gitu. Iya. Sama itu bukan siapa? nama orang dong. Bukan nama orang dong. Resah binti Iya, bukan. coba dari latar belakangnya dulu backgroundnya. Oke, iya. Hubungan. Keresahan nih. Iya. Ini kan sama-sama siapa yang resah. Aha. Dan siapa yang nggak resah sebenarnya. Kan Iya. gitu. Jangan-jangan kita semua sama-sama resah ataupun sama-sama nggak resah sebenarnya. Betul. Ya gitu. Teh Om Ajat. Iya betul. Oke, ya betul. Seperti itu teman-teman ya. 1, 2, 3. Ya. Jadi mana ya? Gini. Seringkali kita kan ingin mengajak teman-teman atau siapa gitu ya melakukan satu hal bersama-sama misalkan gitu ya. Tapi ternyata kok teman-teman yang diajak nggak tergerak ya? Oh, ternyata kuncinya adalah ternyata kita tidak meresahkan hal yang sama gitu loh maksudnya. Nah gitu. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan bersama-sama, sebelum kita bergabung untuk melakukan satu hal, amal kebaikan apa segala macam, sebelum itu kita harus meresahkan hal yang sama, kan gitu. Trigger utamanya itu ada Ki, trigger utama yang bikin samar saya tadi. Katanya tadi dengar apa ada yang bilang ngasih masukan, terus ada perkataan Iya, atau baca iya. buku. Benar. Kemudian satu momen klik ini nih gitu. Aha. Bikin sama resah gitu. Iya. Ya, mungkin itu. Salah satu guru kita bersama. Siapa itu? Beliau Al-Mukarram Al-Muhtaram. Beliau sempat menyampaikan itu kepada kami gitu. Bentar-bentar ini jangan-jangan mereka tidak resah. Kalau mereka tidak resah ya wajar kalau nggak mau diajak ngobrol soal itu. Kalau diajak ngobrol soal itu aja nggak mau, apalagi diajak berbuat untuk hal tersebut. Nah, itu konteksnya Palestina waktu itu, gitu, Mbak. Nah, beliau menyampaikan seperti itu, terus Ana mikir, ya juga ya. Berarti sama kayak keresahan orang tua resah dengan pendidikan anaknya, Mhm. sama dengan keresahan
mudir-mudir pesantren yang resah dengan program pendidikan di pesantrennya, sama dengan keresahan ustadz-ustadz dengan mungkin apanya ya? Bisa aja saya. Dengan mudir-mudirnya mungkin ya. Iya kan, berarti dari situ berarti. Iya. Ya seperti itu. Jadi kalau kalau dewan guru mereka meresahkan hal yang sama tentang pendidikan di lembaga mereka, mereka bisa bergerak seiring. Tapi kalau yang satu resah atau tidak resah, ya gimana? Jadi nggak bisa gerak bareng. Sama resah, satu resah, satu niat, habis itu satu goyah gitu ya. Oh, kan main. Belum apa-apa udah Kan ngomong. main. Itu intinya. Aduh. Yui. Bisa aja saya. Iya. Berarti emang intinya kan ini sama-sama dari satu masalah. Iya. Ya kan harus nemu sama-sama keresahannya berarti kan. Benar. Iya kan? Iya. Kalau misalkan yang satu yang nggak resah, berarti kita masalah ini ya nggak bikin resah semuanya. Ternyata kan begitu. Bagi kita masalah, bagi dia bukan masalah. Betul. Nah, Iya, gitu. iya. Tapi sebelum jauh ngomong keresahan yang lebih jauh Ki ya, kita perlu menyamakan dulu. Apa Jadi tuh? sama resah, keresahannya sama. Iya. Yang paling mendasar itu definisi kita tentang keresahan itu apa Iya. gitu. Kalau enggak jangan-jangan kita berbicara dari dua kutub yang berbeda nih. Malah nggak ketemu nanti. Iya. Malah ingin ngomongin keresahan, menyamakan keresahan, justru kita yang bikin resah gitu. Oh, iya, Ini orang bikin ngomongnya resah ngalor siapa? ngidul gitu, iya. Iya. Malah debat nggak jelas arahnya. Iya, bener. Iya. Bisa ya teman saya? Iya. Betul. Resah itu tentang kondisi hati kita yang tidak nyaman melihat satu peristiwa, melihat satu realita. Itu membuat tidur kita tidak nyenyak, membuat hati kita tidak nyaman. Terus ada rasa kok gitu sih? Nah, Berarti gitu. padanan katanya apa ya? Resah. Resah itu Gelisah masuk nggak gitu? ada irisannya tapi tidak sama Tidak persis. sama ya? Tidak sama persis. Berarti kita melihat sesuatu dulu di luar, kemudian Iya. kita bawa ke rumah, kemudian menjelang tidur ada yang membuat resah atau tidak nyaman. Iya, boleh jadi menjelang tidur, boleh jadi bangun tidur, kapanpun. Yang penting mengganggu pikiran. Kok bisa ya begitu ya? Ah, gitu. Contoh. Contoh apa? Contoh. Ada satu fenomena. Imam sholat. Kenapa sebagian imam itu kalau sholat itu kayak apa ya? Kayak lomba tahfizul Quran. Jadi kok semakin panjang, semakin bagus gitu kayaknya. Padahal kan itu membuat makmum pada Bertanya. apa ya? Capek, pegel. Iya, itu gimana? Tapi di sisi lain kalau ditanya si imam bilang, "Lah, kan kita menghadap Allah, harus lama dong. Masa kita?" Berarti kalau dari contoh itu berarti resah itu juga ada latar belakangnya ya. Artinya nggak bisa ujuk-ujuk orang resah gelisah tanpa ada sebab. Jadi dia lihat fenomena, dia harus ngerti dulu tentang idealnya seperti apa, kemudian ketika ketidakidealan itu membuat dia resah gitu. Harusnya begini loh, harusnya begini loh. Iya begitu ya, berarti Iya. kondisinya gitu ya. Betul. Jadi lihat fenomena, dia punya idealisme tersendiri tentang itu. Berarti ilmu ya, punya ilmunya. Iya. Harusnya imam sholat ya sesuaikan dengan makmum. Oh, harusnya begitu? Makmumnya banyak Nggak panjang-panjang. orang tua, kemudian Iya. banyak yang kerja misalnya di perkantoran. Betul. Kan dia mengetahui itu. Iya. Kemudian terus dapat hadis lah, Quran lah yang mendukung idealisme itu, kemudian lihat fenomena imam yang misalkan kalau dari contoh tadi ya, kemudian dibawa ke rumah, itu yang membuat dia resah. Berarti nggak bisa kalau nggak ada sesuatu yang dia yakini, dia Iya. dia pegang lah, mungkin keimanannya atau keilmuannya untuk menjadi tolak ukur. Ada gap antara idealnya dengan realitanya, ada gap keresahan di situ. Jadi Iya. harus dua itu, nggak bisa tiba-tiba kosong gitu ya, tiba-tiba ngelihat apa kemudian saya resah nih, lah resah apa dulu gitu. Berarti Mungkin gitu ya. mungkin bukan berdasarkan pada pengetahuan ideal terhadap sesuatu, tapi berdasarkan kenyamanan aja. Kenyamanan bisa. Jadi dia sholat, kalau dia sholat jamaah di masjid, jadi nggak khusyuk ngawang kemana-mana karena lama. karena lama. Apalagi imam, ada beberapa imam yang senengannya membaca surat yang tidak dihafal makmum. Kenyamanan pun kan berarti ada hubungannya dengan pengalaman sebelumnya gitu. Terbiasa. Iya. Iya kan, experience sebelumnya, tajrubah, Iya. percobaan. Kalau dia sudah terbiasa imam lama 1 juz 2 juz, enjoy aja dia. Tapi misalkan dia terbiasa surat baca kulhu, kemudian tiba-tiba kasih al-baqarah kan kaget gitu.
Situ berarti ya. Iya. Titik temu keresahannya Ki ya. Atau Jadi seharusnya imam bagaimana? jangan imam, fokus ke keresahannya. Jangan tadi Iya. cuma contoh, contoh. Kalau imam kan maksudnya menentukan karena dia keimanan dia kan saat itu. Iya. Awalnya gitu. Tapi ini kan kesan dari si makmum. Iya. Karena imamnya lama, gitu kan jadinya kan kayak ini fokusnya jadi buyar kemana-mana. Iya. Nah kerjaan belum selesai nih, jadinya kok lama, jadi resah kan. Nah, keresahan makmum ini kita sampaikan kepada para imam. Imam pun juga ada keresahan yang sama. Apa tuh contohnya? Keresahannya berarti ada idealisme bahwa misalkan ilmu yang sampai ke dia, misalkan hadis-hadis Rasulullah SAW sholatnya dulu pernah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa satu rakaat. Iya. Atau kisah-kisah sahabat yang sholat satu rakaat bisa baca sekian juz, sekian surat panjang-panjang. Iya. Tanpa kemudian dia melihat lebih detail bahwa kondisi dan situasinya berbeda gitu. Artinya dia membawa idealisme itu, membawa keyakinan bahwa ya idealnya jamaah itu harus menikmati Quran. Ketika dibacakan Quran ya mau seberapa apapun harusnya membuat ketagihan gitu. Tetapi di sisi lain makmum punya keresahan yang lain. Iya. Tidak terbiasa panjang. Kemudian mungkin dapat informasi dulu ada Rasulullah SAW sholatnya pendek, diringkas atau dari sahabat dan lain sebagainya. Jadi tidak ketemu tuh. Jadi antara keresahan imam dengan makmum tidak ada titik tengahnya. Iya. Sama resahnya. Berarti makmum resah kenapa imam panjang-panjang, imam resah kenapa makmum nggak suka yang panjang. Nah, Apakah kita ada usulan atau penawaran terhadap tengahnya sebenarnya dua keresahan itu? ada di Rasulullah SAW. Apa tuh? Dua-duanya sama-sama merujuk ke Rasulullah SAW. Bagaimana pengamalan dan mempraktekkan sholat. Nah, maka Rasulullah SAW pernah sholat panjang, tapi kita dulu kondisinya seperti apa. Rasulullah SAW juga pernah sholat ringkas gitu ya, baca surat-surat pendek gitu, di kondisi-kondisi tertentu. Iya. Artinya kalau dua-duanya rujuknya ke Rasulullah SAW akan temu titik terang. Apa itu? Titik terangnya? Titik terangnya kondisi pasti Ki. Kondisi makmum. Contoh. Contoh. Nah ini perlu cek dulu juga ya hadis-hadisnya ya ke detail. Tapi intinya ini kita balik keresahan. Iya. Tidak perlu terlalu kan dari contoh ya, jangan diperdalam. Nanti kita nggak apa-apa. Nggak meresahkan yang lain. Langsung kita angkat yang itu. Oke. Karena kan kita berangkatnya dari keresahan kita masing-masing kan. Oke. Ya sebenarnya kan kalau mau diangkat ya, sebenarnya keresahan apa sih yang emang ini kan kita dan narasumber juga gitu kan. Iya. Ya, apa sih yang dirasakan beliau keresahannya sekarang? Nah, keresahan Mas Aris. Keresahan beliau itu sebenarnya apa sih sekarang gitu kan? Iya. Dengan pengalaman beliau, sepak terjang beliau sekarang seperti apa gitu kan? Mungkin ada keresahan beliau yang emang belum kita juga tahu gitu kan? Apakah Betul. memang sama-sama kita merasakan juga atau enggak kan? Betul sekali. Mas Faris. Apa punya keresahan apa? Kita tanya kepada narasumber kita. Keresahan itu kan Mas Faris subjektif ini. ya. Iya, subjektif. Jadi, Mas Faris. Kalau kita ngukur standar keresahannya kepada Rasulullah SAW, berat banget ya Bro. Gak apa nih. Emang dia mengikuti Rasulullah Karena ini, banget. Iya. Rasulullah SAW kan standar keresahannya itu kan umati gitu. Ini kita coba compare gitu ya. Tadi resah itu melihat fenomena, kemudian resah gitu. Oke. Rasulullah SAW melihat fenomena, tetapi yang Rasulullah SAW melihat itu bukan fenomena hanya masyarakat sahabat waktu itu, tapi nasib bahkan jauh yang belum kejadian nih. Kalau tadi resah kan yang sudah kejadian kan, lihat fenomena apa, ini Rasulullah SAW melihat sesuatu yang belum kejadian, yaitu nasib umatnya sesudah beliau SAW. Jadi resahnya itu 4.0 barangkali Rasulullah SAW. Oke. Iya kan, kalau kita mungkin resah yang kita yang kita lihat kan di Iya. depan mata itu. Rasulullah SAW yang jauh di depan umatnya. Bahkan bukan cuma nasib umat, tapi nasib umatnya di akhirat. Iya. Nah, keresahan aneh ya, keresahannya. Yes. Dan itu keresahannya belum bisa resahnya sama seperti Rasulullah SAW gitu. Contoh. Ya resahnya masih ini ngomong-ngomong kita itu masih usia nggak jauh ya, kita umur 30. Enggak. Bapak-bapak muda. Anak muda. Antum lebih tua. Bukan, ini katanya cari titik sama resah. Oh iya. Jadi, nah gitu sama resah kan. Resah di umur ya. Iya. Umur 30-an. Iya. 3 berapa? 30-an aja. 30-an. 30-an ya. Sudah jadi bapak muda ya. Emang masih muda? Masih muda. Menolak tua ya. Masih Beliau menolak tua ya. Kan ada keresahan yang
personal tuh, pribadi sifatnya. Resah dengan kondisi rumah, Iya. resah dengan istri, resah dengan anak mungkin. Tetapi kalau kita mengadres keresahan itu jadi personal, jadi nggak ada bedanya kita dengan, maksudnya nggak ada nilai added value-nya gitu. Bahasa Inggris dikit yang apa ya? Iya. Added value. Saya nggak paham terus. Artinya dia berbagi keresahan, tetapi tidak ada nilai yang membedakan. Oh, nilai yang lebih gitu ya? Karena kita kan sebagai santri nih, Iya. belajar agama, belajar Betul. Quran, harus ada nilai tambah yang kita tambahkan di setiap keresahan kita. Lebih Misal, dari keresahan mungkin orang keresahannya sama, lain ya? keresahan bapak-bapaknya adalah sama gitu. Iya. Masih membangun komunikasi yang baik dengan istrinya, kemudian masih ingin membahagiakan keluarganya, Iya. ingin Betul. sabar dengan Iya. keunikan anak-anaknya gitu. Iya, ya. iya, iya. Tetapi harus ditambah itu nilainya. Yaitu adalah misalkan Iya. kita perlu nyari ya tentu itu dasar resahnya ya. Misalkan tentang membahagiakan istri deh. Kan Rasulullah SAW ini pernah dengar, nanti tolong dikoreksi hadisnya. Ini udah bacaan udah cukup lama. Pernah baca itu Rasulullah SAW Udah bilang, lama tuh masih inget ya? masih Sombong ingat. Tapi ya? konteksnya tuh gini. Rasulullah SAW tuh gini. Teman saya sombong. Rasulullah SAW Iya, iya, gimana? di antara hadis, bukan harta yang paling utama itu adalah memberikan perhiasan buat istri. Gitu. Oke. Jadi memberikan perhiasan buat istri itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul dan nilainya ini lupa ya detailnya fadilahnya. Agak berat lebih, ini orang. lebih gede dari apa dan ini lupa ya detailnya bisa dicari. Ngasih makan aja susah gimana? Dari situ itu satu keresahan itu tuh. Iya. Oke. Sudah atau misalkan Rasulullah SAW bilang istausu bi ahlikum khaira. Istausu bin nisa'i khaira. Perlakukan dengan baik. Iya. Istri antum dengan sebaik-baiknya. Gitu. Iya, iya. Nah, ini resah itu. Sudah situ belum ya gitu. Keresahannya. Bukan hanya lagi resah soal struggling menjaga komunikasi yang baik antar suami istri, tapi harus lebih daripada lebih sebagai suami. Kowamnya sudah belum ya? Saya sebagai orang sebagai ayah sudah kowam. Ada istilah baru lagi nih, kowam ya. Iya. Kowam. Resah belum menjadi kowam. Itu penerbit. Itu penerbit buku. Iya. Nah, itu buku-bukunya bagus banget. Itu walaupun belum jadi apa? Itu endorsean kita ya. Tapi itu bagus banget. Itu bagus banget. Itu keresahan tuh. Kowam. Di antaranya itu keresahan. Keresahan itu tuh. Iya, iya. Family man banget ya, narasumber kita sekarang ya, luar biasa. Nah itu sumbernya kayak perhiasan itu memang berbentuk dengan perhiasan yang real, iya, atau yang lainnya itu apa kiasan aja? Maksudnya kemana tuh? Kayaknya enak kalau Om Ajat kita kasih mic ya, yang besok ya. Iya, soalnya enaknya guys sekarang perhiasan itu kan luas mungkin ya. Iya. Ini dalam konteks yang sebenarnya perhiasan, atau memang perhiasan yang lain gitu. Iya. Gitu. Ini lagi-lagi seingat ya, kata-katanya spesifik emas gitu. Jadi perhiasan. Perhiasan yang benar-benar berarti emas ya, logam mulia. Karena kan wanita suka yang konkret-konkret kan. Oh iya betul. Untuk emas kan memang sukaannya itu. Mas Faris ya. Iya. Mas Rizky. Iya. Dan mas-mas yang Iya. Nah itu jadi keresahan Mas Rizky nggak tuh? Iya. Kalau saya sih husnuzon beliau sudah melampaui itu ya gitu. Udah nggak salah karena sudah kowamnya sudah ya kan, istrinya bisa menghargai beliau sebagai suami. Emasnya dibelikan dengan baik gitu ya. Kemudian ini saya berhusnuzon supaya timbal balik nih. Juga kan? Enggak. Iya. Amin. Itu sih kan. Bisa aja dia. Nah sekarang dari pembawa acara nih, sama nggak keresahannya nih? Ini pembawa acara, dia pelempar acara. saya rasa dengan dari belakang dilempar-lempar. Iya. Oke. Iya, seperti itu. Baik teman-teman, luar biasa obrolan kita hari ini. Bukan luar biasa, biasa aja sih sebenarnya. Kayak acara TV ki. Iya, makanya. Kalau kesini terus kesini tuh. Oke. Kan sekali kita sama boleh ya. Betul. Iya kan? Nah, seperti itu. Oke. Mantap. Kita akhiri ya. Tunggu belum. Oke, kita akhiri terus kita nanti next berikutnya. Boleh. Oke. Segitu aja Ki. Ya tutup ya. Lanjut lagi nanti. Habis makan nasi padang. Agak nguap, mohon maaf ya. Oke. Lele tadi. Oke. Kayaknya enak. Nih kita tutup nih. Enggak, ini dulu tadi rasanya sama nggak itu? Iya, maksudnya kayak kan tadi kan judulnya sama. Kan udah menyampaikan keresahan. Iya. Iya. Oh iya. Nanti ketemu di tengah. Iya. Jadi antum dengan ini sama nggak keresahannya? Kalau misalkan dari antum
Enggak, aneh yakin dia mau simplifikasi. Ini resah juga sama ya. Lah jangan. Mangkas durasi kayaknya. Jangan. Mangkas durasi. Iya, harusnya ada kayak Nah. sama enggak? Mungkin sama, tapi dalam hal yang berbeda, Ustaz. Mungkin kayak gitu. Contohnya? Ya mungkin Ustaz kayak kan beliau kayak belum nyampe ke koam tadi kan. Nah, belum sampai misalkan. segitunya gitu. Iya. Sekarang di Ustaz pun sama atau enggak? Tapi dalam bentuk seperti apa? Iya, iya, Gitu iya. kan. Nah, itu kan perlu kayak sama nih enggak nih keresahannya. Iya, iya. Kalau misalkan sama dengan seperti itu, berarti kan ketemu titik resahnya, Ustaz. Betul. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang kan kayak belum ketemu nih. sama- Ketemu banget sih. Ketemu Sama, banget. sama, Masya sama. Allah. Ini ngomong Minum, minum, minum. Minum, minum, minum. Wah, ini. Minum, minum, minum. Minum, minum, minum. Iya, 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 iya. Betul, betul. Betul, betul, betul. Tapi memang iya, kalau keresahan itu kita harus memang saling bertemu kan, Seth? Betul. Iya, Jadi iya. menemukan solusinya itu bisa langsung. Saya malah jadi seperti disadarkan oleh Mas Faris ini. Yang tadinya saya tidak resah tentang itu, menambah keresahan. harusnya saya resah ya. Begitu. Berarti Jadi belum sampai ya, Sad ya? resah saya di-upgrade sama beliau. Luar biasa. Dan itu tujuan konten ini teman-teman ya. Luar biasa. Moga-moga teman-teman jadi ter-upgrade. Iya dong, boleh dong. Masa nggak boleh nunjuk-nunjuk? Pakai jadi apa? Teman-teman. coba? Hah? Jadi apa? Satu lagi. Iya. Oke. Udah, sosial Udah. belum? Ah, Sosial belum? nanti lagi berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Nantikan, boleh nggak dinantikan juga nggak apa-apa. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au. Oh.